Shalom, selamat malam Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sahabat KKS dan semua pencinta kitab suci. Pertama-tama mewakili tim KKS, saya mengucapkan Sinien Kuaile Kungsi Fatchai bagi semua sahabat yang merayakan Tahun Baru Imlek. Mengutip ucapan doa Romo di WA Grup Kaling, semoga sehat, panjang umur, hati damai, rezeki lancar, juga lancar dalam pekerjaan dan pelayanannya. Amin. Makasih Romo, doanya lengkap sekali. Puji syukur pada Tuhan, tim KKS Kelapa Gading dapat hadir kembali secara virtual dalam acara Bekal, Belajar Kisah Allah. Malam ini yang akan memberi pencerahan buat kita adalah Romo Kepala Paroki Kelapa Gading, yaitu Romo Romanus Heri Santoso PR. Terima kasih Romo, di sela kesibukan Romo masih sempat hadir mengisi acara KKS malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebentar lagi kita akan diajak bersama-sama merenungkan sabda bahagia dari bacaan Injil Matius 5 ayat 1 sampai 12a, di mana oleh Romo diberi tema upah di bumi, upah di surga. Apa bedanya? Silahkan jangan kemana-mana, kita simak pemaparan Romo dari awal sampai akhir. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebelum Romo mulai, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Pak Santoso Wijaya. Silakan Pak San. Terima kasih Bu Yunita. Selamat malam Romo, Ibu Bapak sekalian. Mari kita siapkan hati. Kita mau awali pertemuan kita malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang sungguh baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu kepada kami semua. Kami boleh mengucap syukur pada malam hari ini, kami boleh kembali berkumpul dalam acara bekal melalui Zoom KKS Paroki Kelapa Gading. Ya Bapak, dalam pertemuan malam hari ini, kami boleh belajar. Kami mohon sertailah hamba-Mu Romanus untuk menyampaikan firman-firman-Mu sehingga kami boleh lebih memahami dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terlambat, kiranya mereka boleh bergegas untuk bergabung dengan kami semua di link tersebut. Kami juga mohon penyertaan-Mu supaya segala perangkat yang kami gunakan dapat berjalan dengan baik, sehingga pengajaran yang disampaikan oleh Romo dapat kami terima dengan baik dan selengkapnya. Terima kasih ya Bapak. Doa yang tidak sempurna ini kami unjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Pak Santoso. Mari Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi berlama-lama, dipersilahkan waktunya kepada Romo Romanus untuk memulai. Silahkan Romo. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Yuni, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ini saya membayar hutang karena sempat kontak-kontak sama Bu Rosita. Seharusnya saya sempat mengisi untuk beberapa minggu yang lalu. Tetapi agak susah waktunya, ternyata persis posisinya saya masih dalam perjalanan dan di bis pasti sudah tidak bisa. Maka terima kasih juga saya sempat bilang ke Romo Tunjung, beliau menggantikan. Dan 2 hari yang lalu dia mengatakan, Romanus, ingat loh, misi KKS loh. Ah, apa ya? Saya bilang, oh jangan lupa, sok-sok lupa loh katanya.
Siap, saya bilang. Gitu. Nah, maka saya mengambil, sebenarnya ini untuk bacaan pada hari Minggu ini yang berbicara tentang sabda bahagia. Maka saya memberi subjudulnya, bagaimana ya sabda bahagia? Apakah hanya berbicara terkait dengan nanti yang kita dapat itu, apakah nanti karena selalu dijanjikan bahwa kamu masuk surga loh. Rosita, Ibu Rosita, kalau kamu itu mensyukuri pelayanan dalam keluarga, kemudian juga menikmati menjadi sumber kegembiraan dalam keluarga, kemudian juga kalau seandainya kita berkumpul, ada kemurahan rohani, kalau seandainya pelayanan dengan segala ketulusan, dengan keikhlasan, lalu Tuhan mengatakan atau dalam kitab suci, Ibu Rosita, upahmu besar di surga. Tapi kan belum mati. Lalu bagaimana? Apakah hanya sebatas itu saja? Atau bahwa apa yang kita tabur, kebaikan yang kita tabur ini sebenarnya juga sudah bisa kita rasa selama kita masih berziarah dalam kehidupan di dunia ini. Itu. Jadi saya memberi pengantar, ada 3 titik. Itu titik pertama, ya. Apakah kebaikan yang kita taburkan itu upahnya nanti atau sekarang sudah bisa kita rasa? Lalu yang kedua, baru saja tadi sekitar 6:30 saya santap malam dengan Romo Suto berdua, karena Romo Tunjung juga ada acara. Lalu Romo Suto itu mengatakan seperti ini, selama kita hidup di dunia ini, kita itu mudah sekali memberi batasan-batasan. Lalu saya tanya, Romo Suto maksudnya apa ya batasan-batasan? Contoh. Ada yang mengatakan kalau doa-doa sederhana, novena gitu ya, 9 hari. Mari kita novena 9 hari. Kenapa menggunakan kata 9? Apakah kalau seandainya dalam novena 9 hari yang kita tekuni, lalu pada hari yang ke-9 ada orang-orang yang mengatakan permohonan saya dikabulkan Tuhan. Apakah itu karena ketepatan kita berdoa-doa novena 9 hari sehingga dikabulkan Tuhan? Lalu kalau seandainya sudah novena 9 hari, kemudian ternyata orang itu atau saya atau kita mengatakan, aduh kok doaku nggak dikabulkan ya, ini udah lewat 1 hari loh, udah lewat 2 hari loh, udah lewat 1 minggu loh, udah lewat 1 bulan loh, kok nggak dikabulkan ya. Jadi memang mau tidak mau memang benar sih kritiknya Romo Suto itu, terkadang selama orang hidup di dunia ini selalu jatuh pada sesuatu yang dibatasi. Maka itu catatan yang kedua, ya. Boleh saja membatasi, tetapi jangan saklek. Demikian juga dengan sabda Tuhan, dengan firman, bahwa ini kan wajah-wajah apa namanya, dosen-dosen KPKS semua nih. Wah, ada siapa lagi nih? Ada Pak Paulus, ada Bu Rosita, ada Pak Santoso, ada siapa? Ini wajah-wajahnya tuh udah wajah-wajah apa ya? Siapa tuh yang datang malam-malam kepada Yesus, siapa? Nikodemus. Melebihi wajah-wajah Nikodemus. Maka boleh saja pada saat-saat tertentu bermenung tentang sabda Tuhan, kitab suci itu kita mengatakan, oh ada pakemnya nih, apalagi Charlie nih ya. Wah ini harus seperti ini. Maka
pada titik tertentu kita harus memberi ruang lebih lebar untuk hati kita untuk bermenung tentang sabda Tuhan. Dan poin yang ketiga, saya mencoba untuk sedikit memberikan recikan tafsir, tetapi ini lebih pada untuk semacam pungta gitu. Jadi ada beberapa poin yang saya bagikan dan nanti boleh berdiskusi bersama. Saya mencoba membagikan ini maksimal saya 45 menit. Setelah itu kita bisa berdiskusi bersama atau bermenung bersama. Maka poin yang ketiga ini saya mengatakan, Bapak Ibu, ini nanti ada sedikit tafsirnya, kemudian saya tambah dengan beberapa pengalaman-pengalaman semoga membantu untuk bermenung kita. Nah, maka saya mengambil perikopnya dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Boleh minta bantuan membaca siapa ya? Dibaca dulu boleh? Bu. Saya baca ya. Ya, boleh, Bu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Ketika saya membaca perikop ini, kemudian di bagian terakhir yang tadi dibaca oleh Bu Yuni, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Bergembiralah dan bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Tentunya kata surga ini bisa menghantar saya dan kita semua untuk mengatakan, oh nanti ya. Tetapi apakah upah itu dengan iman sekecil apapun yang kita miliki, kita mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan sudah kasih. Ketika ucapan-ucapan bahagia itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah kita hidupi di dalam perjalanan kita sehari-hari. Maka pertama adalah kita agak flashback sedikit, pasti sudah semuanya tahu, diajar oleh Romo Vitus, oleh Romo Purnomo atau Romo Yosef, secara khusus perjanjian baru sih oleh Romo Vitus ya, atau dulu dengan Romo Martin Harun.
sabda bahagia ini secara khusus penulis Injil Matius menuliskan kisah ini ditujukan kepada siapa? Karena paralelnya terkait dengan khotbah di bukit atau ucapan bahagia ini ada di dalam Lukas bab 6 ayat 20 sampai 23. Berbahagialah engkau yang miskin. Kalau Lukas itu versinya gitu. Lukas itu apa yang tertulis itulah yang dia maksud. Maka dia mengatakan kalau seandainya berbahagialah engkau yang miskin. Maksudnya ya memang terkait dengan dalam kehidupan selama di dunia ini, terkait dengan secara finansial, kehidupan sehari-hari. Nah itu lugas tuh kalau versinya Lukas. Tetapi kalau versinya Matius, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi ada tambahan yaitu di hadapan Allah. Maka penulis Injil Matius mencoba, ya saya mengatakan silakan nanti digali lebih lanjut gitu ya. Memang tulisan-tulisan Matius ini ditujukan kepada mereka-mereka yang bisa dianggap sudah cukup akrab dengan alam pikir perjanjian lama. Maksudnya apa alam pikir perjanjian lama? Ada pengalaman di mana tokoh-tokoh yang dipilih oleh Allah yang mereka yakini itu dipakai sebagai corong Tuhan. Para nabi, kemudian juga baik nabi-nabi besar ataupun nabi-nabi kecil atau siapa saja ya, yang pada saat itu mereka yakini sebagai panutan, ya, sebagai panutan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagus tuh ada ungkapan bahwa kita itu atau perutusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang utama memang menjadi teladan atau menjadi panutan, bukan tontonan. Nah itu. Maka saya pun juga introspeksi diri saya ya. Jangan sampai kehidupan kita, kesaksian hidup kita ini, apalagi dengan kita bersyukur bahwa sarana teknologi itu perkembangannya pesat sekali. Setiap orang sekarang bisa mempunyai channel YouTube, kemudian juga mewarta melalui online, atau bahkan juga sangat mempunyai kebebasan kita masuk dan juga berselancar dalam dunia media dengan segala pernak-pernik kehebatan teknologi ya. Tetapi juga harus hati-hati. Setidaknya saya yang mencoba untuk introspeksi diri saya. Di satu sisi tetap yang paling utama berjuang untuk menjadi panutan. Tetapi di sisi lain, kalau tidak hati-hati, kesaksian hidup kita yang seharusnya tidak terlalu banyak tampil, tetapi karena sarana yang begitu membebaskan kita untuk berbuat segala sesuatu, mengeksplorasi juga bebas, bahkan kita mengatakan ya inilah yang disebut dengan era pewartaan digital. Tentunya tidak boleh alergi dengan teknologi, juga nggak boleh. Tetapi juga harus ada filternya. Sehingga tujuan hidup kita bukan hanya semata-mata sebagai tokoh agama yang diberikan juga kesempatan untuk mewartakan, bukan itu. Tetapi juga harus hati-hati jangan sampai yang seharusnya kita semua menjadi panutan, menjadi teladan, malah jatuh pada yang namanya kulit menjadi tontonan. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau seandainya serba jatuhnya pada publikasi, ditampilkan, dilihat orang banyak,
kemudian masyarakat netizennya itu serba banyak komentar yang sangat bebas sekali. Ada yang memberi apresiasi, ada yang mengkritik, dan bentuk-bentuk yang lainnya, sehingga menghilangkan predikat kita untuk memberikan teladan, karena tertimpa dengan yang disebut sebagai kulit, yaitu tontonan. Silakan boleh mewartakan dengan berbagai macam cara, dengan sarana media yang begitu hebat. Yang paling utama, setidaknya saya bermenung untuk diri saya sendiri, walaupun terkadang saya juga sangat bisa jatuh lagi ke situ, jatuh lagi ke situ. Yang paling utama kita memberikan teladan, tidak jatuh pada yang disebut dengan tampil atau dilihat orang. Ya. Nah, inilah yang diungkapkan oleh penulis Injil Matius setidaknya. Jadi mereka ditujukan kepada mereka yang sudah akrab dengan situasi pada zamannya, terutama bagaimana setia dengan hukum Taurat, para nabi diutus kepada mereka harus melihat teladannya, mengikuti teladannya, mengikutinya, bagaimana tokoh-tokoh yang mereka sebut sebagai para nabi itu mempunyai waktu. Kenapa mereka dikatakan sebagai corong Allah? Karena mereka mempunyai waktu selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Atau kalau enggak, bahasanya Romo Suto yang sering muncul itu, beliau mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu mengajak kita untuk selalu berdialog loh. Tuhan mengajak Romo Suto untuk berdialog. Tuhan mengajak yang namanya Romanus itu untuk berdialog setiap hari. Tuhan selalu mengajak dan berinisiatif untuk berdialog dengan Pak Paulus setiap hari. Bahkan pada hari ini adalah pesta pertobatan Santo Paulus. Itu sebenarnya melalui gereja Tuhan mau berdialog dengan orang-orang yang pakai nama Paulus. Gitu ya. Supaya apa? Supaya pengalaman pertobatan masa lalu itu kembali menggores dalam hati, ya. Atau bahkan ya ada yang mengatakan ya udah, pertobatan itu terus-menerus kepada siapa saja. Maka itulah cara penulis Injil untuk mengkomunikasikan kepada jemaat atau umat pada saat itu. Nah, bagaimana caranya bahwa akrab dengan situasi pada saat itu? Terutama melalui salah satu tokoh, yaitu Musa. Ketika dia menerima, ya pesan-pesan lah, nggak usah terlalu mengatakan apa ya, pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa yang harus disampaikan juga kepada umat Israel pada saat itu. Maka turunnya Taurat yang dikatakan melalui 2 loh batu atau apapun, tapi prinsip dasarnya sederhana, bahwa Tuhan memberikan pesan melalui Musa, tolong ini disampaikan kepada anak-anakku, bangsa Israel. Ya. Lalu apa isinya? Pesan dari Allah itu apa isinya? Sebenarnya intinya sama, yaitu tentang ajaran untuk menjalani kehidupan. Ada pedoman di situ, ada petunjuk bagaimana terkait dengan kehidupan, kemudian tata cara ibadat, dan hukum-hukum yang harus ditaati, yang harus dihidupi oleh umat pada saat itu, pada bangsa Israel pada saat itu. Nah, catatannya adalah jika dijalankan dengan ada keikhlasan, ada kejujuran, pasti membawa mereka yang menghidupi aturan-aturan yang dipesankan oleh Allah melalui Musa, itu membuat mereka bisa semakin dekat dengan Allah dan perlindungan Tuhan ada. Gitu ya. Tapi syaratnya itu ada keikhlasan, ada kejujuran. Ya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kali 2 kata ini selalu muncul. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ikhlas dan jujur itu sangat penting, dan saya pun juga berjuang gitu ya melakukan itu. Mengapa
terkadang kita masih mempunyai ikatan-ikatan. Sebenarnya kalau seandainya mau kita bidik hati kita yang paling dalam, sebenarnya terkadang kita itu memang belum ikhlas gitu ya. Coba kita lihat misalnya contoh kehilangan orang yang kita cintai, atau beberapa hari yang lalu saya berdoa misa ke salah satu keluarga yang suaminya dipanggil Tuhan, yang papanya dipanggil Tuhan. Anak-anaknya ya sudah mengatakan bahwa Romo, kami sudah ikhlas. Papi pergi dan kami yakin dengan iman sekecil apapun percaya bahwa Papi sudah berada di surga. Tetapi Romo coba nanti titip pesan ketika khotbah, terutama Mami. Karena Mami itu belum ikhlas. Karena apa? Bukti-buktinya misalnya nih ya. Ada hal-hal yang sederhana. Pakaian-pakaian dari suaminya itu tidak boleh disingkirkan. Padahal masih layak pakai. Kan bisa disumbangkan ke orang atau apa. Pokoknya semua barang-barang yang dimiliki oleh suaminya jangan disentuh, jangan dipindah, jangan disingkirkan. Ya itu sebenarnya sederhana ya, memang butuh waktu. Tetapi sebenarnya kalau seandainya mau membidik hati kita lebih dalam, tanpa menghakimi orang, tanpa memberikan judge negatif kepada orang, atau kita diri sendiri aja, terkadang sebenarnya kuncinya itu satu, yaitu sebenarnya saya belum ikhlas. Itu terkait dengan kepemilikan, belum terkait dengan hal-hal yang lain. Maka keikhlasan dan juga kejujuran itu ternyata menjadi syarat untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga memberikan perlindungan. Nah, dalam konteks ucapan bahagia ini, ternyata ada yang mencoba untuk bukan menganalogikan ya, tetapi mencoba untuk mendampingkan lah ya, antara Musa kemudian dengan Yesus. Tentunya tidak selalu tepat, tetapi ya sejarah keselamatan itu dimulai dari perjalanan umat Israel mau tidak mau sampai digenapi pada diri, memuncak pada Yesus. Maka Yesus pun juga kehadirannya dalam yang tercatat dalam perjanjian baru, dia juga memberikan petunjuk, memberikan ajaran, memberikan juga wejangan kebijaksanaan. Tujuannya apa? Selalu kan pesannya, karena di situ juga pada ayat yang 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi pewartaannya adalah pewartaan untuk menggapai surga. Ya. Surga yang seperti apa ya kita bisa diskusikan, tetapi ya kita menggunakan sebuah sarana yang cukup sederhana. Gambaran kalau berbicara tentang surga ya seperti misalnya anak kecil yang bertanya kepada saya, bertanya kepada entah cucu kita atau siapa. Nanti ada anak yang nanti kalau seandainya Mami meninggal, Mami mau masuk surga enggak? Atau jangan gitu. Ketika saya mimpin misa anak-anak TK, saya beberapa kali saya ditanya kepada anak-anak TK loh. Dia mengatakan, Romo mau masuk surga enggak? Itu kan mereka punya konsep ya surga ya tempat yang diidamkan oleh semua manusia kan. Maka Yesus pun memberikan petunjuk, memberikan ajaran, juga wejangan-wejangan kebijaksanaan, semuanya adalah untuk menggapai surga itu. Nah, lalu apa sedikit membedakan antara Musa dengan Yesus? Perjalanan perutusan Musa itu kalau seandainya kita mencoba untuk membaca kisahnya, bahwa dia mendapatkan rahmat itu di Gunung Sinai. Tempatnya tinggi, bahkan juga tak terjangkau. Kenapa? Perjumpaan para tokoh-tokoh yang dipakai oleh Allah pada saat itu
menjumpai Allah itu selalu apa ya, gambarannya itu tempatnya yang tinggi, tempatnya yang jauh, tidak terlalu banyak orang. Bisa jadi juga pengalaman apa Abraham. Kenapa dia berada Abraham yang Musa juga ya, yang dia pergi ke padang gurun. Lalu serasa bahwa dalam konsep perjanjian lama Allah itu, ada bahasanya dari seorang filsuf Rudolf Otto, dia mengatakan tremendum en fascinocum gitu ya. Allah itu sebenarnya juga dekat tetapi dia jauh gitu, tak terjangkau sehingga menggetarkan. Nah, ini sebenarnya konsep dalam perjanjian lama masih terasa seperti itu, sehingga Musa itu mau menemui Allah Yahweh itu harus ke tempat yang tinggi, atau simbolnya di Gunung Sinai, dan tampak tak tersentuh gitu. Maka saya mengatakan bagian yang kedua itu tak ada yang berani mendekat karena Allah sedemikian menggetarkan. Jadi ada gambaran dalam konsep perjanjian lama itu jauh lah, manusia itu nggak mungkin lah yang namanya Romanus, yang masih banyak kotor dosa, yang namanya Santoso ini. Ada Romanus, ada Heri Santoso, yang namanya Paulus, yang namanya Vero. Gitu itu susah lah, susah merasakan bisa mendengarkan suara Tuhan itu susah lah gitu ya. Apalagi kita semua kadang-kadang ada mengatakan nggak mungkin lah bisa dengar suara Tuhan. Karena ya memang karena kita itu merasa kecil di hadapan Tuhan dan Tuhan itu jauh. Tetapi Yesus, nah, digambarkan bahwa Yesus itu berada di bukit. Bukit antara gunung dan bukit itu kan berbeda. Kalau gunung itu identik dengan tinggi gitu ya. Tetapi kalau bukit itu ya naik aja nggak ngoyo gitu loh. Naik itu bisa pelan-pelan, masih bisa terjangkau kepada semua orang dan tampil dekat dengan orang banyak. Karena ini dalam sabda bahagia ini kan Yesus tampil dan orang-orang di sekitarnya banyak sekali. Jadi ada perbedaan tetapi juga ada kesamaan juga ya terkait dengan perutusan antara Musa dengan Yesus. Nah, mari kita lihat sekarang ke bagian yang pokok. Saya mencoba untuk mengutip saja menafsir kecil terkait dengan perikop ini. Perikop Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 ini bisa dikatakan sebagai pembukaan dari pengajaran Yesus dalam Matius bab 5 sampai 7. Ini saya ingat siapa dulu ya, ada yang mengatakan kalau seandainya mau menjadi murid Yesus, yang paling utama dibaca dan direnungkan itu adalah terkait dengan Matius bab 5 sampai bab 7. Karena disitulah masuk yang disebut dengan visi dan misi Yesus datang ke dunia. Maka di situ ya tentang pengajaran karena tentang pengajaran. Nah, pembagiannya ayat 3 sampai 10 itu ditujukan kepada semua orang. Ayat 11 ditujukan khusus bagi nih ya, bukan pagi. Bagi para murid. Lalu ayat 12, walaupun dengan berbagai macam dinamika yang kamu rasa, tetaplah bersukacita. Maka ayat 12 itu peneguhan. Bersukacitalah dan bergembiralah. Walaupun banyak tantangan, walaupun mengikuti, Yesus mengatakan mengikuti aku nanti kamu akan seperti ini, nggak selalu bisa berjalan dengan lancar, tetapi pada ayat yang ke-12 diteguhkan, bergembiralah dan bersukacitalah karena upahmu besar di sorga. Ini pembagian kecil yang coba saya tampilkan. Mari kita lihat pada Matius bab 5 ayat 3 sampai 5 ya. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin. Kalau di Lukas, berbahagialah engkau yang miskin, selesai.
Coba kita lihat ya, Lukas bab 6 ayat 20. Lukas bab 6. Nah, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Jadi hanya berhenti pada kata miskin, tetapi dalam Matius, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau seandainya ya kita bermenung sendiri gitu ya, entah Pak Paulus bermenung sendiri, kemudian Bu Yuni juga bermenung sendiri, kemudian Bu Rosita, Bu Vero, Pak Agus, coba bermenung sendiri. Hari ini bisa jadi ketika bermenung dengan satu ayat ini, kenapa di hadapan Allah? Kenapa dikatakan oleh Matius miskin di hadapan Allah? Bisa jadi renungannya kita menemukan yang seperti ini. Nanti misalnya tahun depan dengan perikop yang sama, dengan ayat yang sama, bisa jadi kita mendapatkan inspirasi yang juga berbeda atau juga bisa sama. Jadi memang firman Tuhan atau kitab suci itu, sabda Tuhan itu ya dinamis gitu. Bagaimana menyentuh hati kita itu sangat kaya. Miskin di hadapan Allah. Jadi ada hati yang apa ya, yang lebih terbuka, lapang dada. Karena di situ dikatakan miskin di hadapan Allah, hati yang bersahaja, yang lapang. Ini kan penting dalam konteks yang sekarang. Kita tidak berharap bahwa cucu kita sakit. Kita tidak berharap juga kita dalam kondisi yang sakit. Kita tidak berharap, coba saya menemukan misalnya ada pribadi-pribadi yang hidupnya baik yang dimaksud pekerjaan juga selalu berjuang untuk jujur, korupsi juga enggak. Kalau seandainya berdagang itu juga cari rezeki, tetap harus cari untung, tetapi tidak membuat orang, para konsumen itu tercekik ketika harus membeli dagangannya gitu ya. Dan dia selalu sadar bahwa ya udah, ini rezeki itu nggak akan kemana. Yang penting dengan kejujuran, dengan keikhlasan, mencari rezeki dengan jujur, itu dia hidupi. Dan tidak ada yang mau kondisi sakit. Kita juga tidak ada yang mau bahwa anak kita sakit dan berkepanjangan. Tidak ada yang mau gitu. Tetapi sesuatu yang tidak kita maui, bukankah juga dalam pengalaman-pengalaman tertentu menghampiri hidup kita? Anak kita sakit. Atau bahkan juga ada beberapa dalam situasi yang sekarang ini, anak-anak mempersiapkan untuk mulai kenaikan kelas. Misalnya dari SD, nanti pertengahan tahun ini sudah masuk SMP. Yang satu mau masuk kuliah. Dan kondisi pandemi membuat situasi tidak mudah. Dan itu membuat berat gitu loh. Menjalani hari itu berat. Jangankan berpikir nanti pada bulan Juli. Berpikir sekarang sudah mulai Januari akhir, mendekati nanti Februari. Itu jalannya tertatih-tatih karena ya memang nggak ada uang gitu loh. Ada yang mengatakan, Romo, ya rumah saya ya Romo bisa lihat gitu loh. Ya lumayan gitu. Tetapi tabungan saya tiris. Dan saya harus mempersiapkan anak saya masuk SMP, yang satu masuk kuliah. Dan bahkan mengatakan bahwa sebenarnya nggak punya duit gitu loh. Dan kalau seandainya aset terkait dengan rumah harus dijual, sekarang juga properti juga sedang terpuruk, tidak mudah. Pun kalau seandainya dijual, harganya juga belum tahu. Kalau seandainya terjual, dengan berpikir bahwa saya harus cari rumah yang lebih kecil lagi, tetapi apakah nanti perjalanan ke depan itu bisa? Nah ini situasi-situasi yang tidak mudah ini, atau ya kemiskinan yang real yang terjadi, itu bagaimana harus dihadapi. Secara teori mudah untuk mengatakan bahwa ya sudah berserah kepada Tuhan, tetapi memang butuh kondisi hati
yang benar-benar harus lapang menghadapi ini ya, supaya tetap ada harapan. Yang paling utama itu tetap ada harapan dan melangkah dengan sesuatu yang berani ya. Jadi yang paling utama adalah tumpuan harapan ya pada Tuhan. Maka ayat yang ketiga ini semoga bukan hanya sebagai teori, tetapi ini sebagai sebuah sabda yang sederhana. Tuhan mengatakan, kalau seandainya kamu sedang berbeban berat, Romanus, kalau kamu sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, ya cobalah datang kepadaku, yakinlah bahwa tumpuan harapanmu satu-satunya, ya saya, Tuhan bilang. Tumpuan satu-satunya harapanmu adalah aku. Lalu ayat yang keempat, berbahagialah. Yang keempat itu, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, bagaimana mungkin duka cita tetapi kok suruh berbahagia? Tetapi ya itulah pesannya. Ya. Bagi orang yang tetap merasa bahwa Tuhan selalu di dekat kita, apapun kesulitannya. Ya, saya juga berjumpa dengan beberapa orang yang ya sering lah. Bapak Ibu, kalau salah satunya ke Yakobus gitu ya. Bahkan sebelum misa pagi, misa harian, ada yang berlutut di situ, berdoa di situ. Bahkan kalau seandainya setelah misa harian, umat kita itu juga ada yang ada rosario di situ, ada yang berdoa sendiri di situ. Bahkan bukan hanya pagi, siang, saya itu sering sekali melihat bahwa ya, di situ ada umat yang berdoa, sore hari juga ada. Walaupun kerap kali saya ditegur juga sama Tuhan, Romanus kamu ngeliat terus, kamu pernah nggak duduk diam di hadapan Bunda Maria di situ gitu ya? Jangan-jangan kan ya kita lihat sajalah, misalnya di rumah kita ada sarana gua Maria yang kecil, kemudian juga ada tempat doa. Syukur kalau seandainya kita rajin datang ke situ. Tapi jangan-jangan kita itu kerap kali punya ruang doa di rumah, tetapi nggak sering kita duduk di situ, malah kita pergi ke tempat lain. Kalau seandainya itu bisa terjadi, ya itu menjadi bagian dari bagaimana kita melihat diri kita ya. Maka berbahagialah yang berduka cita bagi orang yang tetap merasa bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan aku, walaupun sesusah dan sesulit apapun. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Termasuk di sini sikap yang tetap tidak berpihak pada ya kelemah lembutan lah ya. Itu penting menjalani kehidupan, apalagi dalam konteks yang sekarang tantangan begitu besar dan terkadang kita dengan logika kita masing-masing kerap kali mengatakan ya orang seperti ini harus dilawan, orang ini harus ditegur, orang ini harus dikasih pelajaran. Kadang muncul kayak gitu. Wah, ini udah berkali-kali nih orang ini keliru nih, orang ini udah nggak oke nih, wah ini harus dikasih pelajaran ya. Maka dikatakan pada ayat yang kelima diharapkan tetap ada kelemah lembutan. Ya. Matius bab 5 ayat yang ke-6 dan 8 itu diharapkan bahwa kita melakukan kehendak Tuhan, ya tentunya melalui kitab suci, ajaran-ajaran iman gitu ya, yang diinspirasikan dari sana. Semua kehendak Tuhan itu supaya membuat kita bahagia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus tapi akan kebenaran. Inilah kekhususan dari Matius. Lapar dan haus akan kebenaran. Jadi udah langsung jelas tentang kebenaran. Jadi melaksanakan kehendak Tuhan itu penting bagi penulis Injil Matius. Lalu ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah ini juga bagus tuh kata-kata ketika saya bermenung. Oh iya bagus juga ya. Ada yang mengatakan suci hatinya, berhati bersih, tidak ada agenda tersembunyi. Apalagi kalau disebut dengan agenda tersembunyi itu ya namanya juga ditutup, tidak selalu baik. Ada juga orang yang mempunyai niat baik, nah tapi kan bukan niat buruk ya. Maksudnya misalnya Burosita nolong orang gitu ya, tanpa diketahui banyak orang. Udahlah biarin saya, bahkan suami nggak perlu tahu saya berbuat baik kepada orang ini, kepada orang ini, kepada orang itu. Itu niat baik, tetapi kalau agenda tersembunyi itu terkadang lebih cenderung negatif ya.
punya agenda tersembunyi. Jadi nggak bersih, motivasinya nggak bersih, hatinya nggak bersih. Yang ada adalah keburukan, busuk bahkan, atau bahkan niat jahat. Dan ini dikatakan pada ayat yang ke-8, maka penting yang namanya suci hatinya. Bersih, tidak ada agenda tersembunyi yang jelek, yang bahkan juga jahat atau bahkan busuk. Maka dalam relasi kita dengan teman atau bahkan pelayanan kita, itu kerap kali juga saya pun juga bermenung, saya harus membersihkan. Kalau seandainya saya membantu orang, melayani orang, udahlah Romanus, tulus, gak usah pilih-pilih. Walaupun godaan itu ada ya, untuk pilih yang ini, pilih yang itu. Tetapi kalau seandainya dilakukan dengan segala kejernihan hati, enak gitu. Saya pun juga kalau melayani saya nggak pilih-pilih. Bahkan juga dulu saya ada guru agama yang mengatakan, kalau seandainya kamu mau melatih tentang kesucian hatimu, boleh kamu memilih, tetapi memilih justru orang-orang yang lemah untuk melatih hati supaya mempunyai bela rasa, punya compassion. Pilih yang bisa yang difabel, yang juga yang punya kekurangan, itu lebih bisa melatih hati dibandingkan harus pilih yang enak-enak, kemudian yang cantik, yang ganteng, yang selalu memberi apresiasi positif kepada kita, yang memberi hadiah kepada kita, mudah memberi apresiasi kepada kita, itu gampang. Tetapi kalau melayani orang-orang yang tersingkirkan itu kerap kali tidak mudah. Ayat yang 7 dan 9, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Murah hati dan damai. Maka yang saya renungkan di situ kata kuncinya. Ada kemurahan hati, ada damai. Nyatanya menghadirkan hati Tuhan pada sesama itu membahagiakan. Jadi ini hati yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu kemurahan hati dan pembawa damai. Maka itu penting. Jadi dimanapun semoga kita menggunakan perisai kemurahan hati itu. Dan yang kedua, semoga kita selalu bisa menjadi pembawa damai. Kalau seandainya kita datang di kelompok tertentu, perjumpaan tertentu, kehadiran kita itu membuat orang itu happy gitu ya. Nah itu penting karena hati kita pembawa damai. Tapi kalau seandainya kedatangan kita itu membuat orang resah, jengkel, karena apa? Karena sebentar-sebentar kita mengkritik, sebentar-sebentar kita komplain, sebentar-sebentar kita, nah itu bukan berarti tidak boleh mengkritisi, komplain, boleh-boleh saja, tetapi kalau seandainya itu menjadi kebiasaan, menjadi habitus, nah itu berat. Ya. Maka inilah hati yang dimiliki oleh Tuhan, terutama pada ayat yang ke-7 dan ayat yang 9. Ya, selalu berbelas kasih, cinta damai. Itu yang saya ambil. Berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi berbelas kasih dan damai itu adalah hati Tuhan dan itu yang disarankan oleh Yesus dalam khotbah di bukit secara khusus ucapan bahagia. Memang bagi orang-orang termasuk kita berjuang untuk hidup seperti di atas yang saya sampaikan tadi, sering justru menderita dimusuhi. Bisa jadi itu kita alami ya. Entah bisa jadi kita dibenci, kemudian bisa dicibir, dibilang sok suci lah, dibilang sok hebat lah, dibilang sok menjadi pahlawan lah, itu bisa terjadi. Dan inilah sebuah jalan di mana kita pengen hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi terkadang balasannya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, bahkan orang yang hidup lurus itu terkadang juga banyak goncangannya. Maka pada ayat yang ke-9, yaitu diharapkan terutama pesan ini kepada para murid Yesus sendiri ya. Kalau seandainya kamu menjadi muridku dan kerap kali kamu masih dimusuhi orang, dijengkelin orang, kemudian kamu bahkan juga disingkirkan, gak usah takut. Karena upahmu besar di sorga. Jadi dijanjikan itu. Ya. Nah apakah upah besar di sorga itu nanti? Tapi sebenarnya
nyatanya, maka saya di bagian subjudulnya upah di surga atau upah di bumi. Sebenarnya kita sudah merasa. Kita harus jujur juga pada diri kita sendiri, pada sesama kita, sahabat-sahabat teman sepelayanan, atau juga jujur di hadapan Tuhan. Gak mungkin lah bahwa upah kebaikan-kebaikan dan perjuangan, jeripayah, pengorbanan kita itu balasannya hanya nanti. Sekarang pun selama kita masih hidup dan berziarah di dunia ini, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan juga sudah kasih upah itu. Apa yang perbuatan baik yang kita tabur sekarang, tidak serta-merta kita tidak berharap juga, tetapi mata Tuhan juga tidak tertutup gitu loh. Kalau seandainya apa yang ditaburkan oleh saya, oleh Ibu Rosita, oleh Pak Agus, oleh Pak Santoso, Pak Paulus, dengan ketulusan dan keikhlasan, nanti pada saatnya pun juga mata Tuhan melihat selalu dan akan dikembalikan sebenarnya, bahkan juga berlipat. Kalau seandainya misalnya sekarang kita membantu ya, dan tidak banyak orang tahu lah, membantu anak-anak yang putus sekolah, yang susah sekolah gitu ya, dengan tulus, dengan ikhlas gitu. Balasannya itu tidak melulu terkait dengan finansial juga. Jangan-jangan memang Tuhan membalas kebaikan-kebaikan kita, yang dimana kita spesifik membantu secara finansial untuk mereka yang sekolah, tetapi balasannya bisa hal baik itu muncul dengan kepada anak kita yang dirawat oleh Tuhan, tetap sehat. Kemudian cucu-cucu kita yang ternyata juga semakin hari hidupnya baik, tumbuh, kemudian makin dewasa, sopan kepada banyak orang. Yang harus kita yakini, saya yakini adalah apa yang kita tabur, kebaikan-kebaikan yang kita tabur sekarang itu, pasti mata Tuhan tidak tertutup. Dan Tuhan akan berikan itu dengan bentuk yang berbeda kepada orang lain atau orang keluarga kita. Itu pasti, saya punya keyakinan itu. Maka Bapak Ibu, bagian terakhir, perutusan kita terutama melalui sabda bahagia ini adalah hidup yang utama adalah setia ikut jalan Tuhan. Walaupun terkadang tertatih-tatih, situasinya juga berat, laksana para murid, tetapi yang paling utama adalah mengikuti dengan berjuang. Kalau seandainya kita belum merasa srek dengan menggunakan kata setia, bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjuangan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Sekian, terima kasih. Terima kasih Romo. Apa yang Romo sampaikan malam ini tentunya banyak menambah pengetahuan baru dan tentunya juga menguatkan iman kami. Memang sulit ya Romo, tapi tetaplah berbuat baiklah. Gampangnya sih berbuat baik, karena upahnya itu sadar atau tidak akan pasti ada ya Romo, di bumi ini juga, bukan hanya di surga. Baik, kini kesempatan bagi Bapak Ibu, bila ada yang mau bertanya, silahkan. Mau berbagi cerita pengalamannya juga, monggo. Dibuka mic-nya, berbagi dengan kita semua. Merenungnya nanti ya Romo, bukan sekarang. Ayo Bapak Ibu silahkan. Ayo Bu Rosita dulu kali pembukaan. Oh, Pak Ugi nih udah buka ya Pak Ugi, silahkan Pak Ugi. Ugi dulu boleh. Ya, terima kasih. Romo, yang tadi awal tadi tentang ikhlas dan jujur ya. Romo tadi kan cerita tentang ada orang yang meninggal, suami atau orang tuanya. Saya tadi merenungkan bahwa apakah kita harus mengawasi atau mengatur cinta kita. Kalau saya mencintai seseorang, entah itu orang tua saya, istri atau anak yang berlebihan, yang terlalu, itu
susah untuk apabila ditinggal, susah untuk diri kita untuk ikhlas ya. Kalau misal orang tua meninggal karena begitu besar cinta saya, atau itu saya melekat, nggak bisa ikhlas. Sedangkan kita harus ikhlas dan jujur. Ya. Apakah kita harus dalam mencintai itu kita harus batasi diri saya sehingga saya dapat ikhlas gitu, Romo. Jelas yang saya maksud, Romo. Jadi kalau saya mencintai itu nanti dengan dirinya saya nggak ikhlas, saya melekat. Gitu. Padahal kita diajarkan untuk mencintai sesama, mencintai istri, mencintai orang tua, mencintai anak. Tapi kalau saya terlalu mencintai itu, lekat gitu. Apakah ada hal-hal tertentu nasihat atau cara mencintai yang benar sehingga kita bisa ikhlas gitu, Romo? Itu. Terima kasih, Romo. Iya, Pak Ogi. Makasih. Bu, Yuni ini langsung aja ya, Romo. Ya, supaya saya nggak lupa, karena saya kekuatan otak saya yang paling hebat tuh gampang lupa. Silahkan langsung, Romo. Ya, Pak Ugi. Ya, sebenarnya menanggapi sharing Pak Ugi yang real itu terkadang gampang-gampang susah juga ya. Nanti boleh yang lain bisa share. Karena real. Ya, kan saya pun juga merasakan gitu ya. Nah, kalau seandainya saya sayang kan harus total. Iya. Sayang saya harus total. Tapi saya juga nggak percaya juga tuh Pak Ugi ada orang yang menasehati calon-calon pengantin, anak-anak muda. Ada yang bilang gini nih Pak Ugi, Bapak Ibu. Kamu tuh ya, kamu sadar sebenarnya 2 orang mau jadi satu itu kan susah. Maka boleh kamu sayang sama nanti menjadi suamimu atau istrimu. Tapi sisakan, kalau seandainya 100%, sisakanlah 2% deh. 2% aja, supaya nanti kalau seandainya kamu itu tahu bahwa ternyata, aduh dia kok nyakitin saya ya, dia kok gampang ngomel ya, gitu kamu nggak kecewa banget. Tapi kan itu juga nggak boleh juga ya. Kalau sayang ya total gitu. Bahwa nanti akan tersakiti, melukai, itu ya lain soal. Maka yang pertama bagi saya tetap penting mencintai secara total. Ya Pak Ugi misalnya atau siapa yang kemarin lah ada anaknya ya minta doa. Kemudian ya Romo ini mau pulang untuk lanjut studi ke Amerika. Berapa lama ya di sini? Kurang lebih hampir 2 minggu Romo. Lalu papinya bilang, ya Romo, ya udahlah. Ya saya tahu bahwa anak saya harus kembali ke sana karena terkait masa depan, harus studi, harus kuliah. Tapi saya juga berat gitu. Tapi kan di situ saya menangkap bahwa sayang, papinya sayang gitu. Terus saya tanya, kamu berat nggak? Ya berat Romo. Tapi ya saya harus kembali ke Amerika, saya harus belajar. Gitu. Jadi di situ saya menangkap ada sebuah ketulusan, juga ada sebuah keikhlasan. Nah, yang tidak mudah itu adalah ketika pengalaman saling mencintai itu tidak diimbangi yang nanti pada saatnya ya memang benar ya kelekatan kita. Nah itu maka yang penting ini jangan sampai cinta yang tulus itu justru karena nggak disadari secara penuh menjadi sebuah kelekatan gitu Pak. Iya. Maka kadang saya bermenung ya. Kalau ditanya Romanus takut mati nggak? Takut gitu. Tapi kan ada orang yang mengatakan, loh kenapa kamu harus takut? Justru melalui kematian itu kan ketemu Yesus. Batin saya, iya juga ya. Tetapi saya masih takut gitu loh. Berarti iman saya pun juga bukan sok-sok rendah hati. Iman saya pun masih kecil gitu loh. Maka kelekatan yang paling besar itu adalah ya di saat jiwa ini harus pulang kepada sang pemilik. Tetapi saya masih berat gitu. Ya berarti dalam hati saya itu masih banyak kelekatan. Masih banyak penghalang gitu. Ya penting akhirnya perjalanan dengan ya keikhlasan, kejujuran itu memang butuh waktu. Keikhlasan itu bukan berarti
apa namanya ya? Ya kalau bahasanya Eyang itu, kalau seandainya menikah itu bukan memiliki ya, gitu ya, tetapi memberi, dia bilang. Nah, mungkin jangan-jangan kita menghayati banyak dalam hidup kita itu serba memiliki ya. Kamu punya saya ya, ini punya saya ya, ini anak saya punya saya loh, punya saya terus, memiliki terus. Tetapi kan sebenarnya perjalanan rohani kita itu perjalanan untuk memberi. Kalau seandainya semoga itu dihayati bahwa oh iya ini sebagai sebuah memberi, semoga tumbuh itu rasa ikhlas itu. Oh, Itu ya. aja Pak, makasih. Ya, makasih kamu. Ya, memberi ya itu kuncinya. Makasih. Ya, cukup Pak Ugi. Ya, cukup bagus ya. Makasih. Ya, silahkan. Ada lagi? Ya, Bu Rosita ya, lanjut sekarang. Coba yang lain yang belum pernah sharing, silakan. Ini mumpung ada Romo kita tercinta nih. Mumpung Ayo, ada Ibu Rosita nih, ayo. Ya, saya mau menanggapi yang tadi Pak Ugi katakan ya. Iya. Kemelekatan. Memang itu beda tipis ya. Katanya kita mesti total, tapi kita nggak boleh melekat. Iya, Saya mau sharing. Ada sahabat saya, dia dari kecil, dari saya kecil bersahabat dengan dia tuh udah orang kaya. Saya melihat dia nggak pernah susah, ya, beda jauh sama hidup saya lagi kecil gitu ya. Tapi 50 tahun dia meninggal dunia. Hanya urusan simpel, dia diare. Bayangin, orang-orang konglomerat meninggal karena diare itu kan sepertinya aneh ya, memalukan gitu ya. Ya kan? Biasa orang konglomerat sakitnya yang lebih canggih gitu ya. Akhirnya saya lihat ya, orang tuanya yang konglomerat itu punya anak 2. Sekarang tepar dua-duanya, stres, kehilangan putra mahkotanya, dan sekarang dua-duanya diranjang. Yang adiknya itu malah imigran ke Aussie, dia suami istri dijaga oleh sekretarisnya. Saya melihat ini, waduh, saya pernah sekali nengokin, waduh, saya pikir itulah kemelekatan. Kita mesti belajar untuk melepaskan. Anak itu titipan menurut saya. Setelah dia mandiri, biarkan dia terbang. Jadi kita tidak melekat. Jangan sampai anak satu pergi ke surga, satu ke Aussie, dia tepar. Buat apa uang segitu banyak? Sebenarnya dia bisa melakukan hal yang lebih berguna. Dia bisa berbagi, dia bisa dengan lingkungan komunitas itu ya, menurut saya itu saya belajar banget, menginspirasi saya itu ya. Jadi intinya bukannya masalah kita total atau tidak total, ada waktunya kita harus melepaskan. Dan saya pernah mendengar satu kata-kata dari Pak Renald Kasali, bagaimana seseorang membesarkan anak, mau jadi merpati atau raja wali itu pilihan kita. Saya dulu merenung, apa ya maksudnya ya? Artinya apa? Merpati itu dikasih makan, dia tunduk terus dengan sangkarnya yang indah. Kalau kita piara burung kan gitu kan, kita bagusin kandangnya, kita hias-hias setiap hari kasih makan. Saya lihat teman saya kayak gitu. Kalau Raja Wali lepas bebas, ya terbang setinggi mungkin, ya. Dan dia mesti mencari makan, nggak ada yang kasih dia makan. Tapi endingnya si merpati itu ketika yang kasih makan majikannya sudah tidak ada, dia ikut mati. Raja Wali itu dia terbang tinggi, dia jadi hebat, burung yang hebat. Akhirnya makanya kenapa kita punya negara pakai simbol Raja Wali kan? Benar nggak sih Raja Wali kan? Karena itu luar biasa Raja Wali itu. Itu pilihan kita. Itu salah satu kemelekatan. Kalau saya sendiri pribadi, saya mendidik anak saya jadi Raja Wali. Biarin, saya sekarang mereka hidup sendiri. Ya, orang bilang, waduh, Rosita lu besarin anak, biayain sekolah ke luar negeri. Akhirnya berdua-dua lagi. Nggak apa-apa. Yang penting dia jadi Raja Wali.
Itu saya punya prinsip gitu loh, Romo, kemelekatan itu. Betul, Pak. Maaf kalau salah, ini saya punya tafsir ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosita. Iya. Pantesan Bu Rosita kayak Raja Wali. Kokoh. Gagah berani. Cucu berapa ya cucu? Saya cucu 2, Romo. 2 ya. Tapi saya memang dulu kan anak mama saya itu ya tidak punya anak laki. Jadi kita semua dididik perempuan seperti laki. Jadi nggak ada yang bisa bantu kita, ya bantu diri sendiri lah. Akhirnya jadi seperti ini, Romo. Nggak feminin ya, Romo ya. Feminim lah. Ya, terima kasih Bu Rosita. Terima kasih. Kita minta Pak Karli ya. Pak Karli, silahkan berbagi dengan kita. Saya mau dibagi. Tuh, Romo. Menikmati saja tadi. Charles. Kamu Ya mau. angkatan berapa ya, kamu lupa saya? 31 mau. 31 ya. Ya. Belum ada yang mau dibagi. Menikmati penyajian Romo enak. Pak Bambang, silahkan Pak Bambang. Hari ini saya punya karunia menunjuk, Romo. Iya. Selamat malam, Romo Romanus. Selamat malam Pak Bambang. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih. Selamat malam. Yang disampaikan Romo Romanus itu dalam loh. Ya, apa yang saya tangkap tadi seperti inilah ya. Jadi di Sabda Bahagia ini yang disampaikan oleh penginjil Matius, ini kan seolah-olah paradoks kehidupan ya. Orang yang bahagia, yang miskin itu bahagia, lapar, haus, itu dibilang bahagia. Padahal ketika kita hidup saat ini, kita pinginnya kan nggak lapar ya, nggak haus gitu, dan nggak miskin gitu. Tapi yang dijanjiin, apa yang ditulis oleh Matius ini adalah mereka itu empunya kerajaan surga. Dan tadi Romo Romanus tegesin gitu, bahwa upahmu besar nantinya. Jadi kalau yang saya tangkap, walaupun hidup kita saat ini mungkin sementara tidak bahagia, yang dikatakan Romo tadi dan yang ditulis di Injil Matius, mungkin kekurangan, ya haus, lapar dan sebagainya. Tapi itu hanya sementara saja. Apa yang disampaikan oleh Romo Romanus tadi, pesannya gitu ya, kita itu mesti satu aja, setia dan taat pada apa yang diajarkan oleh Yesus. Upah kita akan besar di surga. Luar biasa loh itu pesannya. Malah nanti kalau sampai YouTube-nya sudah muncul, saya pasti akan dengar lagi itu Romo. Bagus banget, padat banget hari ini ya. Nah, saya pikir kalau kita hanya ngomong doang, bahwa itu mah cuma sementara doang, kita itu bisa belajar dulu dari Santo Santa, ya, dari para martir. 2 aja contoh lah, saya pikir ya, kebetulan saya barusan aja baca gitu. Santo Ignatius Loyola, itu kan abad 15-an ya. Sama beliau ini ya, itu dari keturunan bangsawan loh. Tapi dia meninggalkan kekayaannya semua dan melayani orang-orang yang miskin. Apa yang terjadi pada Ignatius Loyola itu dulu orangnya karena dia anak bangsawan, dia kaya, dia ya quote-unquote sombong lah gitu. Tapi karena situasi perang, dia kena bom mortir gitu, kakinya patah, kan sampai setelah sembuh kan memang agak pincang ya, Santo Ignatius Loyola itu. Dia buang semua kekayaannya dan melayani orang-orang miskin. Ketika dia sakit, itu dia membaca Santo Fransiskus Assisi
yang hidup di abad 12. Dan dia, Francis Assisi juga sama ya, keluarga bangsawan. Dan lebih heboh lagi, dia menjual pada waktu masih muda, menjual semua harta kekayaan orang tuanya, dikasih ke orang miskin. Itu luar biasa tuh mereka itu. Jadi betul-betul berdedikasi memberitakan kabar baik. Itu yang saya pikir yang kita bisa pelajarin hari ini. Terima kasih Romo Romanus ya. Mungkin sedikit sharing. Oh ya, sorry. Satu lagi. Tadi Romo Romanus bilang, upah itu belum tentu langsung untuk kita loh. Bisa aja anak cucu keturunan kita. Nah ini yang saya mau sharingkan. Saya pikir saya bisa belajar dari mertua perempuan, ibu mertua saya ya. Beliau udah almarhumah sih. Meninggal usia 73. Dengan segala kesederhanaannya, mami mertua saya itu luar biasa mengajar anak-anaknya. Kebetulan istri saya itu anak pertama. Dia betul-betul, mereka berlima. Dia diajarkan untuk saling menyayangi dan adik kakak itu saling menyayangi. Dengan segala kesederhanaannya beliau itu bisa membantu tukang beca, orang jualan lewat, itu bisa dikasih makanan loh sama dia. Dengan segala kesederhanaannya dia. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dia ada toko dulu kecil-kecilan lah ya. Pada waktu ada orang belanja, dia kurang, dikasih dulu, udah bawa aja dulu gitu. Itu saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dan kelima anaknya saat ini, ya boleh dibilang 4-nya itu sukses loh. Dan 1 bukan miskin ya, tapi sukses. Itu dari upah, menurut saya itu adalah upah dari apa yang dilakukan oleh mami mertua saya. Itu yang tadi disampaikan oleh Romo Romanus. Jadi teman-teman mungkin ya tadi apa yang saya tangkap dari paparan Romo Romanus itu yang saya dapat refleksikan dan saya sharingkan. Saya ingin mendengar sekali lagi Romo, nanti kalau YouTube-nya sudah keluar. Dan sekali lagi, terima kasih Romo Romanus pada malam hari ini ya. Apa yang saya dapatkan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Saya yang makasih Pak Bambang sharingnya meneguhkan. Ya, terima kasih. Ini ada Pak Budi. Pak Budi ingin raise hand ya. Silahkan Pak Budi. Selamat malam. Selamat malam Pak. Mohon maaf, saya nggak kulon nuwun kalau orang Jawa bilang. Saya baru tahu, baru ikut ini gitu. Tadi mau kulon nuwun cuman nggak bisa masuk dari tadi sinyalnya agak susah. Saya Budi. Malam Romo Romanus. Malam Mas Budi. Saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu, beberapa saya masih agak kenal, meskipun saya sudah lama meninggalkan Kelapa Gading. Gitu. Terima kasih sudah bisa bergabung. Saya hanya mau kalau ada 3 hal gitu. Seperti kalau orang bilang Indonesia ini merdeka, tapi lebih susah mempertahankan kemerdekaan. Apa yang dimiliki oleh bumi Indonesia ini bukan milik kita saat ini, gitu. Yaitu milik anak-anak dan cucu-cucu kita depan. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang Jawa bilang, kalau Romo atau Bapak Ibu tahu yang namanya perbuatan pesugihan lah, contoh pesugihan gitu. Saya belajar dari kakek saya. Kalau orang cari pesugihan, itu kamu bisa dapat hari ini banyak gitu. Tapi ingat, Tuhan itu sudah kasih jatah di keluarga kamu gitu. Jadi kalau kamu dapat hari ini banyak, mungkin besok anak cucu kamu nggak kebagian karena sudah kamu ambil. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa apa yang
kita perbuat itu kalau dalam, tapi ini saya hanya bahasa ngawur ya, bahasa ngawur dalam arti, tapi itu bahasa ngawur yang saya terapkan gitu, mengalami sebuah reinkarnasi gitu. Ketika kamu saat ini berbuat baik, kamu besok akan hidup bersama anak cucumu ya pada saat besok gitu. Artinya bahwa seperti yang Pak Bambang tadi katakan, tapi tadi udah disebutkan Pak Bambang sebetulnya. Kalau apa yang saya lakukan saat ini, takut sih enggak, tapi saya lebih diingatkan bahwa apapun yang kamu lakukan saat ini itu akan terjadi pada anak dan cucumu kelak. Sehingga kalau kamu berbuat baik atau berbuat buruk, itu nanti akan menimpa anak cucu kamu. Anak cucu kamu yang akan juga kebagian dari perbuatan kamu gitu. Sehingga saya selalu diingatkan ketika saya melakukan suatu hal, entah itu marah, entah itu mencuri, entah itu malas, entah itu apapun yang buruk, saya selalu diingatkan akan 3 hal itu. Apa yang kamu lakukan itu hanya titipan. Itu milik anak cucumu kelak gitu. Nah, 3 hal tadi inilah yang saya coba terjemahkan di dalam kehidupan berrohani juga gitu, Romo. Sehingga kadang-kadang ini menjadi spion buat saya. Spion bahwa ke belakang kemarin saya seperti itu ya. Maka saya harus menuju ke depan. Di sana harus ada cahaya cerah untuk perjalanan saya dan perjalanan orang-orang yang ada di belakang saya, yaitu siapa? Anak-anak dan keluarga saya kelak. Itu aja pengalaman saya, mau kalau dari apa yang selama ini saya coba hayati dan lakukan. Begitu, terima kasih. Terima kasih Mas Budi sharingnya. Bu Yuni, ada ada Pak Adi itu, Mas Adi. Ya, terima kasih Pak Budi. Nah, ya. Ada lagi Bapak Ibu yang masih mau berbagi? Ada Mas Adi Arianto itu. Mas Adi, Mas Adi, silahkan Mas Adi. Bu Yuni, Pak Paulus, Bu Revita, Romo Romanus. Suara saya jelas kah? Jelas, sudah. Malah mute bersama. Oke. Makasih Romo. Jadi saya benar-benar tentu juga dari obrolan hari ini, renungan yang Romo kasih tadi ya, soal upah tadi. Kadang-kadang kalau kita berbicara upah itu kan berpikirnya upah itu erat kaitannya dengan jumlah berapa yang kita kerjakan sehingga kita mendapat bayaran sesuai dengan upah, begitu ya pikiran saya, atau kata-kata kosakata yang berlaku yang saya mengerti. Nah, tetapi memang saya setuju sekali Romo bahwa upah itu ternyata tidak selalu berupa apa yang kita telah berikan, terutama hubungannya dengan finansial. Kalau kita memberi menyumbang secara finansial, terus apakah baliknya juga akan berupa misalnya marketing yang melonjak atau apa ya yang bersifat materi ya. Tapi saya setuju banget dengan intinya dengan apa yang Romo bilang bahwa upah itu tidak selalu
bersifat finansial dan tidak selalu kadang kita yang menerima, tetapi bisa justru orang-orang terdekat kita, keturunan kita. Saya ingat sekali dulu kakek saya sering berdoa di tempat sepi gitu. Jadi kalau tirakatan lah puasa gitu, meminta berkat untuk anak dan cucu. Dan saat ini kalau saya dibilang, ya mungkin saya sedang menerima upah dari apa yang kakek saya doakan waktu itu. Dan mungkin kadang pernah terlintas barangkali ditantang, kamu lahir sebagai anak yang tidak sempurna secara fisik, punya keadaan difabel. Terus plus lagi kena penyakit yang bukan penyakit, kayak Rosita cerita tadi ya, penyakit yang kurang keren. Kalau saya penyakitnya keren, Bu Rosita. Jadi penyakitnya ya begitulah ya, yang mengerikan. Ya, jadi ya seperti waktu saya mau menikah dulu, mau menengok itu saya terkena serangan darah tinggi. Nah, kan itu salah satu dari sakit yang saya alami. Tetapi kalau ditantang seperti itu, apakah hidup mau berubah? Saya bisa menyatakan hari ini saya sungguh-sungguh lebih daripada upah sebetulnya. Kalau upah apa yang kita kerjakan kita dapat upah, tapi saya justru mendapat berkat banyak sekali. Saya diberi keluarga yang begitu mencintai, diberi adik-adik yang begitu luar biasa. Terus juga saya punya keluarga kecil saat ini, diberi anak yang sehat, dan buat saya ini jadi menutupi bukan menutupi sebetulnya. Jadi saya berpikir bahwa hidup saya itu sebetulnya kalau orang lihat mungkin sudah difabel, punya penyakitnya banyak, tapi saya sendiri merasa bahwa ya kalau kata Santa Bernadette, hidup itu adalah ruang tunggu untuk menuju surga, itu indah sekali gitu. Jadi apapun yang kita alami saat ini itu kayak seperti membaca sebuah kisah yang mungkin ada kisah horor, atau membaca sebuah novel di sebuah ruang tunggu, sehingga nanti ketika selesai ya kita akan kembali kepada kehidupan yang aslinya gitu. By the way, aku thank you banget untuk diskusi ini, Romo. Terima kasih sekali, dan saya cuma mau menyatakan itu saja, bahwa hidup saya berlimpah sekali dan luar biasa. Tuhan sudah melimpahkan semuanya untuk hidup saya, walaupun mungkin secara fisik yang manusia lihat seperti ini, tetapi kalau saya kumpulkan, udah nggak dihitung-hitung berkat Tuhan, dan upah yang mungkin saya terima itu luar biasa, lebih daripada upah, bahkan ada bonusnya dan ada THR-nya, ada semuanya deh, sudah lengkap. Terima kasih, Romo. Terima kasih Pak Adi. Fotonya mana? Fotonya lihat foto saya aja. Bosen. Lengkap tuh Pak Adi, upahnya lengkap, ada THR-nya, ada ininya ya. Hebat. Iya. Luar biasa ya. Iya. Terima kasih. Mampu bersyukur dalam keadaan apapun, Mas Adi. Terima kasih, Mas Adi. Pak Ugi itu mungkin saya ada mau tanya lagi tuh Pak Ugi. Iya. Boleh. Maaf, saya tadi lupa Romo. Lupa mau tanya sama Romo. Jangan-jangan soalnya dalam hidup kita ini yang sudah nyaman lah katakanlah dengan istilah upahmu besar di surga itu. Kan orang harus berbuat baik dan lain sebagainya. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang terlewat atau kecolongan gitu.
pertanyaan saya, lo masih mikir nggak sih upahmu besar di surga itu dalam diri Romo? Kan secara apa ya? Secara kasat mata aja, ya udah jelas lah kamu dapat Romo suster itu dapat upah besar di surga karena perilaku kehidupannya gitu misalnya. Atau pernah nggak Romo berpikir bahwa ini bukan menjadi lagi bagian yang harus saya ikuti upahmu besar di surga. Ada sesuatu hal lain yang kadang-kadang keselip atau sesuatu hal yang wah ini hidup saya nih seperti ini gitu loh. Merasa bahwa jangan-jangan nanti upahku dikurangi di surga gitu. Karena siapa tahu kita ini yang menjalani kehidupan yang sudah aman lah seperti tadi disebutkan Pak Bambang dan lain sebagainya. Aman-aman aja gini. Oh, kita udah berbuat baik, pasti kita dapat upah gitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang terlewat gitu. Mungkin dari pengalaman Romo, apakah masukah upahmu besar di surga itu melekat gitu ya? Makasih Romo. Makasih Mas Budi. Pertanyaannya para filsuf ini. Ya. Ketika pertanyaan itu disampaikan oleh Mas Budi ya. Pertanyaan itu juga untuk kita semua ya. Terus Tuhan pasti bilang ke kita, ayo, jangan sombong, ayo. Memang di satu sisi upah di surga itu ya benar-benar rahmat dari Tuhan ya, hak prerogatifnya dia. Tapi ya kita terus berjuang. Sederhana gini Mas Budi, Bapak Ibu, dua hal ya. Kalau seandainya pagi hari saja saya melek mata itu melek hati juga ya akhirnya ya. Biasanya kalau pagi hari saya bangun itu sudah bukan otomatis tapi langsung saya bersyukur. Saya biasanya langsung bikin tanda salib. Sesederhana itu yang saya syukuri ya. Lalu setelah itu persiapan, kemudian misa. Kenapa di perayaan Ekaristi, entah kekayaan gereja itu terutama Ekaristi, di awal itu selalu ya, selain ucapan syukur, kenapa kita selalu diajak untuk melihat kerapuhan gitu. Pasti itu mereka-mereka yang mempersiapkan secara khusus membuat urutan perayaan Ekaristi itu menggambarkan situasi kita manusia secara keseluruhan. Kenapa di awal ada saya mengaku aja masih ditambah dengan Tuhan kasihanilah kami. Jadi melihat kedirian dengan segala kerapuhan itu sesuatu yang baik lah menurut saya. Secara pribadi saya mengatakan baik, saya diajak untuk melihat kerapuhan, minta maaf kepada Tuhan itu bagi saya penting. Nah, dengan kesadaran penuh bahwa saya selalu minta maaf kepada Tuhan. Ya semoga itu kalau seandainya nggak bisa masuk surga melalui pintu, setidaknya lewat jendela lah. Yang Tuhan mengatakan ya udah silakan gitu ya. Itu. Maka saya yakin tidak ada yang sia-sia perjuangan saya, perjuangan Mas Budi, perjuangan Pak Adi, perjuangan Bu Rosita yang sekarang mungkin Bu Yuni, dengan terkadang kita berdarah-darah ya, mengampuni orang, kita pelayan dengan tulus, masih terkadang juga masih dengan kondisi yang seperti itu. Selalu saya punya keyakinan sesuatu yang kita tabur dengan baik itu tidak ada yang sia-sia. Saya yakin itu. Maka kalau seandainya pertanyaannya Mas Budi, apakah masih berpikir ada yang terselip enggak ya gitu? Ya sudah. Ya saya mengatakan ya harus dibingkai dalam kerendahan hati dan berharap. Dan pastinya
rahmat terbesar masuk kerajaan surga itu ya jangan hanya untuk diri saya sendiri. Harus bareng-bareng, masuk surga harus bareng-bareng, kalau enggak sepi. Nah itu menjadi sesuatu yang supaya tidak hanya mementingkan diri sendiri bagi saya, tetapi ya bersama-sama gitu, bersama-sama. Maka bingkai perjuangan saya dan kita semua ya bingkai kerendahan hati, itu tidak ada yang lain. Itu sih, Mas, makasih. Terima kasih Romo. Ya, ya sudah. Lanjut Pak Ugi, silahkan. Ya, makasih. Satu lagi ya Romo. Saya ingin lebih jelas. Tadi Romo mengatakan bahwa susah untuk mendengarkan suara Tuhan itu kalau kita merasa jauh dengan Tuhan dan kita merasa kecil. Tolong itu dijelaskan lebih dalam. Sedangkan pengalaman saya kalau susah untuk mendengarkan Tuhan itu gagal fokus. Jadi mungkin saya kecapean, mungkin saya nggak bisa fokus, gagal fokus. Atau ngelantur, atau pikiran lagi ada masalah, itu saya susah untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi yang ingin saya mengetahui lebih dalam, yaitu tadi Romo mengatakan, merasa Tuhan jauh dan kita kecil. Saya justru kalau saya merasa Tuhan jauh, saya rasanya saya kejar gitu. Tuhan aku jauh sama kamu. Aku akan berdoa lebih intens ya. Atau juga kalau merasa kecil, justru saya merasa kecil itu saya merasakan aku kecil, aku membutuhkan Tuhan gitu. Sehingga dorongan untuk mendengarkan suara Tuhan itu justru saya lebih besar, lebih kuat gitu. Tapi kalau tadi Robo kan mengatakan justru kita susah mendengarkan suara Tuhan apabila Tuhan jauh dan kita kecil. Tolong yang dimaksud bagaimana, Romo? Makasih, Romo. Iya, Pak Ugi. Terkait dengan pengalaman penjelasan di awal tadi ya. Iya. Ya sebenarnya ada dua inspirasi. Yang pertama, bahwa terkadang ungkapan dari tremendum et facinosum itu di satu sisi membantu kita untuk bermenung juga ya. Ya sebenarnya kita tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Maka tanpa menghakimi, terkadang ada pengalaman-pengalaman orang yang punya pengalaman hidup yang terlalu banyak sesak, kemudian kok susah terus, menderita atau berkepanjangan, lalu akhirnya dia protes dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Itu juga bisa menjadi lahan yang subur di satu sisi. Tetapi juga kalau nggak hati-hati menjadi kering terus. Sehingga ya akhirnya tidak terobati yang namanya rasa kecewa dengan Tuhan itu. Itu. Lalu yang kedua, saya itu mendengarkan suara Tuhan itu ya memang butuh apa ya? Butuh kekuatan iman. Terkadang saya bergumul juga ini suara Tuhan benar atau suara saya atau suara yang lain gitu ya. Maka ini harus kita mencoba untuk menajamkan hati kita ya. Maka berulang kali gitu. Saya itu juga kalau Ayang Suto diskusi ngobrol di meja makan, beliau itu selalu mengatakan itu. Lawang saja nih Gusti Tuhan itu selalu ngajak dialog dengan kita kok. Dan pasti kalau dikatakan mendengar suara Tuhan itu yang gimana? Karena saya tanya, Romo, mendengarkan suara Tuhan itu gimana? Lah, kok kamu masih nanya? Mendengarkan suara Tuhan ya di dalam hatimu pertama. Yang kedua, Tuhan itu ngomong juga nggak selalu langsung dengan kata-kata, dari pengalaman orang lain. Suatu ketika ada seorang ibu yang retret di salah satu rumah retret gitu ya. Lalu beliau itu merasa bahwa
kok di rumah retret ini nggak ada Tuhan ya, dia bilang gitu. Jadi aura rumah retret yang seharusnya bisa bikin sejuk, bisa damai, itu beliau nggak dapat gitu. Lalu ketika misa itu dia tunggu gitu, umatnya juga nggak banyak. Ternyata romonya ditunggu-tunggu terlambat 1/4 jam. Terlambat 1/4 jam gitu. Ini lalu beliau bukan menghakimi, tapi dia bilang, loh kok kayak gini ya rumah retret, kok aura bahwa kehadiran Tuhan itu ya kurang gitu. Lalu setelah itu dia ya makan pagi, terus ketemu ada romonya gitu. Romonya nanya, bagaimana ibu retret di sini? Mohon maaf ya Romo. Mohon maaf sekali. Dia bilang gini, Romo kok saya merasa bahwa di sini kok nggak ada kehadiran Tuhan ya. Dia bilang kan gitu. Loh kok maksudnya apa gitu kan. Lalu iya Romo gitu. Saya merasa kok seperti apa ya, ini kayak bukan rumah retret gitu. Yang biasanya saya bisa merasakan. Oh gitu. Lalu mohon maaf nih Romo, dia bilang, saya tuh mau ngomong terus terang aja tanpa maksud jelek, enggak. Terasa bahwa tempat ini kok enggak diurapi gitu. Tidak diurapi Tuhan gitu. Nah, ya siapa yang mungkin mendapatkan masukan seperti itu kan, kadang kalau saya dikatakan seperti kepada saya juga akan bilang, aduh, kok ini orang menghakimi saya banget ya, ini banget ya gitu kan. Tetapi dalam perjalanan waktu ya ternyata Romo itu mengatakan, Bu terima kasih ya, ya kata-kata ibu yang beberapa bulan yang lalu itu ya meneguhkan saya, menegur saya. Lalu beliau mengatakan memang hidup doa saya kacau, kemudian saya juga merasa sendiri tugas di tempat ini, kemudian saya enaknya sendiri sebagai seorang pelayan, tapi kok saya tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Akhirnya walaupun kata-kata itu tajam yang pada saat itu menyentak hati seorang imam itu, tetapi ternyata itu meneguhkan, mengubah gitu loh. Nah itu apakah itu serta-merta begitu pengalaman yang hilang begitu saja, tapi beliau meyakini bahwa ya itu suara Tuhan melalui orang lain yang terkadang menyakitkan, yang terkadang tidak saya terima, tapi ternyata itu menusuk hati saya dan membuat saya bermenung dan memperbaiki hidup saya. Jangan-jangan memang benar kata-kata ibu tadi, kok di sini kayak Tuhan gak hadir ya gitu loh. Maka itu juga tertancap di hati saya. Maka pelayanan saya apapun gitu, saya itu selalu rindu bahwa kehadiran saya bukan orang melihat saya, tapi bisa melihat Tuhan gitu loh. Kita bisa menghadirkan Tuhan, itu yang utama gitu. Bagi saya itu sih Pak Ugi. Makasih. Ya, makasih. Kita harus membuka lebih luas gitu. Jadi telinganya nggak hanya itu aja. Makasih Romo. Makasih Romo. Cukup Pak Ugi. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu sedikit, silakan. Bu Cinesia mau berbagi dengan kita. Menyimak dengan Romo Romanus menambah wawasan, menyimak satu yang dalam pikiran saya, setiap orang pasti ingin bahagia, pasti ingin mendapatkan, karena tujuan Tuhan juga memberikan kita hidup adalah kebahagiaan. Cuman kebahagiaan itu kan kita nggak tahu, kebahagiaan hidup kekal di sana atau mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nah, kalau menurut saya yang saya jalani hanya taat dan tekun aja, mencoba taat dan tekun. Itu aja Romo. Terima kasih. Terima kasih Yun. Ya, thank you Cinesia. Terima kasih Bu Nesya. Masih ada dari teman-teman? Ya, kalau nggak ada lagi, mungkin kita tutup saja ya.
Saya percaya apa yang disampaikan Romo malam hari ini pasti ada rema bagi kita masing-masing. Terima kasih Romo untuk... Saya mau bertanya sama Romo ya. Romo, ada orang bertanya kepada saya nih Romo, seperti ini Romo. Dia bilang, kenapa ya dia merasa dia sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan katanya gitu ya. Tapi kok hidupnya sengsara terus? Apakah memang ada orang yang dapat upahnya hanya di surga, di dunia tuh harus menyangkal diri, menggendong salib? Menurut Romo gimana Romo? Menurut Bu Rosita gimana? Kalau gimana tuh? Mbak Ugi, Pak Santoso, ini gimana? Merasa sengsara terus di dunia? Apa upahnya? Ya kita nggak tahu upahnya nanti di surga dapat atau enggak. Demokratik Tuhan ya. Gimana itu? Maksudnya kenapa kok selama hidup di dunia kok menderita terus ya Bu Rosita ya? Saya melihat memang ini orang aktivis gitu ya Romo ya. Dia bertanya sama saya, apakah memang dia nggak dapat, ada manusia yang mendapatkan, kebetulan nih Romo mengatakan temanya upah di surga dan upah di dunia ya Romo. Kalau menurut saya pribadi itu ada cerminan gitu loh. Tuhan itu mau kita menciptakan surga juga di dunia, ya kan? Masa neraka melulu? Sedangkan nanti kita nggak tahu kita masuk neraka atau surga, ya nggak? Ya kan? Kita mesti menciptakan surga juga di dunia. Menurut saya nih, ini tafsir saya ya Romo. Jadi saya bilang, saya lihat orang itu memang benar dia menderita banget gitu. Padahal dia aktivis. Jadi dia bertanya sama saya seperti itu, ya kan? Cuman ya saya cuma dia nggak tahu aja. Saya kemasannya indah. Saya juga punya salib Romo, ya nggak Romo? Iya, saya juga punya. Ya kan? Jadi maksud saya cuma bilang sama dia begini, ya mungkin kamu lagi disuruh silih atas dosa-dosamu. Jadi nanti nggak usah masuk api pencucian, langsung direct ke surga. Amin. Saya bilang itu karena saya juga sebenarnya hati saya juga saya merasa ini orang pasti tiap manusia gitu ya, bukan orang itu aja. Ada story-nya yang harus dia bereskan di dunia ini dari dia lahir sampai dia sekarang ini gitu ya. Jadi itu ya mungkin silih atas dosa-dosanya mungkin juga ya. Tapi dia selalu menyatakan Tuhan tidak fair. Dia udah pelayanan loh. Dan dia udah kemana-mana aktivis benar gitu kan. Tuh loh. Romo jawab dong Romo gimana tuh? Makanya harus dilihat ketika beliau mengatakan, kenapa ya aku kok menderita terus? Penderitaannya itu yang mana, bagian apa-apa aja gitu loh. Kalau mau ngomong tentang derita, salib, ya kita masing-masing punya. Pak Paulus yang kelihatan happy terus, wajahnya kayak malaikat Rafael ini, ya siapa yang bilang nggak punya salib gitu? Lah saya ketemu sama itu Bu Rosita, yang saya kenal betul, beliau udah divonis sama dokter kanker darah gitu ya. Tetapi itu kan deritanya ampun-ampun loh itu. Kalau seandainya saya berjumpa, kemudian saya kunjungin gitu, saya tuh nggak pernah banyak ngomong gitu. Saya hanya senyum. Tetapi coba bayangkan, yang sudah divonis sama dokter, tetapi ketika saya datang, dan bukan hanya saya loh, banyak juga umat lingkungan, teman-teman kantor yang datang, itu justru yang seharusnya kita yang seger itu kasih ojek, ayo kuat ya, ayo sabar ya, kuat, teguhkan ya, doa ya gitu. Tetapi justru beliau itu ketika dikunjungi sama teman termasuk saya, justru saya mendapat siraman rohani karena beliau ngomongnya juga nggak pura-pura, apalagi dia sakit gitu ya, tetapi dia sampaikan dengan tenang dan mengatakan ya udah, dan tidak maksudnya tidak pupus harapan gitu loh. Bahkan sampai pada titik, Romo, ya saya itu mau dipanggil Tuhan kapan aja saya udah siap kok gitu. Maka saya
makanan hati saya itu ya udah keheningan gitu loh. Romo sekarang datang. Romo nggak banyak ngomong. Romo hanya senyum dengerin saya cerita. Nanti Romo pergi, saya sendiri lagi. Nanti istri saya datang. Istri saya menungguin ngajak doa, tapi nanti dia akan pergi lagi. Dan saya sendiri lagi. Udah, saya menikmati gitu loh. Saya bilang, sakit leukemia kok menikmati ya? Iya. Itu kan loh, kok bisa gitu loh. Justru, nah itu. Kalau ngomong tentang penderitaan, beliau menderita sekali. Tetapi, dan persis ketika akhirnya dipanggil Tuhan, udah. Istrinya memberi kesaksian, anak-anaknya memberi kesaksian bahwa suamiku, papi gitu ya, udah damai gitu. Nah coba, sekarang tinggal bertanya penderitaan yang seperti apa dan bagaimana kita mensikapi sebenarnya. Nah, pertanyaan lebih pada itu saja. Bagaimana kita mensikapi itu. Itu aja sih Bu Rosita, tambahan saya, makasih. Ya, terima kasih Romo. Romo, kalau boleh saya menambahkan, seperti Santa Bernadette, itu kan ketika dia memberikan kesaksian, melihat Bunda Maria, kan dia dianggap gila dan sangat tidak dipercaya mula-mula kan oleh komunitasnya maupun oleh romo parokinya. Kemudian setelah dia masuk biara pun sakit-sakitan, kena asma. Udah gitu, dia cuma jadi office girl, suruh ngepel WC, nyikat kamar mandi. Tapi toh Tuhan berkata bahwa di dunia ini kamu memang menderita, tapi nanti kamu akan bahagia di surga. Mungkin seperti itu kasus-kasus yang kita lihat, orang ini kok menderita banget ya, hidupnya baik, tapi kok banyak sekali kesusahan dan kesulitan yang dialami. Nah itu nanti yang Romo bilang tadi, besar upahmu di surga. Kali itu ya Romo. Itu butuh iman yang teguh juga ya. Maka Bu Rosita kan memberi tambahan catatan bahwa ya kita juga harus menciptakan dalam tanda kutip surga selama kita hidup ya. Maka memang sebuah penantian yang panjang yang ke sana itu pasti Bu Eti. Tapi juga sebenarnya kita sudah menghadirkan itu ya. Menghadirkan surga di dunia ini. Mosok saya tuh kadang bermenung saudara gini lah. Tuhan Gusti itu menciptakan kita. Ya kita juga nggak bisa pilih. Kita lahir itu kan kalau seandainya saya ditanya, Romanus, kamu mau lahir nggak ke dunia gitu ya? Saya pasti akan kasih argumen ini. Saya lahirnya ke keluarga ini ya. Nggak bisa. Kita tuh semacam lahir ke dunia itu kalau seorang filsuf mengatakan keterlemparan. Kita nggak bisa pilih. Langsung aja gitu. Nah, tapi kalau terkait sama yang lain-lainnya kan kita bisa milih. Ya. Maka di satu sisi ya penantian kita panjang bahwa surga abadi ke sana pasti, tetapi juga kita diciptakan hadir ke dunia ini juga masuk hanya Tuhan udah saya ciptakan gitu aja, enggak juga. Pasti ada hal baiknya, ada perutusannya juga kita dan ada misinya juga Tuhan menciptakan kita. Jadi harus menghadirkan surga juga selama kita hidup di dunia ini. Jadi ada keseimbangan ke situ sih, Bu. Makasih. Kasih Romo. Cukup Bu Rosita, masih ada? Ya itu intinya benar ya Romo ya. Kita bagaimana menghasilkan menciptakan surga dalam hidup kita. Nah itulah mari hadir di Zoom KKS tiap Rabu. Keren. Keren. Promosi ya Romo. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Ya, kita selalu dengan keterbatasan kita memberikan dengan sharing-sharing. Memang pengajaran banyak sekali. Apalagi setelah pandemi ini ya, banyak sekali. Tapi di sini kita bisa bersharing. Ya, Bapak Ibu ya, hadirlah di sini. Jadi setelah ini kan kita bisa ada pesan yang kita bawa, rema yang kita bawa. Mari kita ciptakan surga dalam kehidupan kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Walaupun Amin. Salib tetap ada. Ya nggak Romo? Salib tetap ada, ya kan? Kalau saya sih menyikapinya,
Ya udah, misahlah tiap hari terima tubuh Yesus. Jadi menggendong salib bersama Yesus. Salah nggak Romo gitu? Gitu ya, Pak Ibu. Terima kasih ya atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan membawakan gokil yang akan dibawakan oleh Lydia ya. Lydia ya? Ya, Lydia Leo. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Romo Romanus. Jangan bosan ya kalau dikejar-kejar saya ya Romo. Mari kita akan tutup dengan doa. Minta bantuan Bu Eti untuk tutup dalam doa. Nanti minta berkat dari Romo. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih tiada henti kami haturkan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Teristimewa malam hari ini kami boleh mendapat pencerahan lewat hamba-Mu yang terkasih Romo Romanus dan juga lewat sharing-sharing teman yang saling menguatkan. Dalam hidup ini tidak selamanya kami jalani dengan mulus tanpa gelombang. Banyak riak-riak kecil dan gelombang badai yang menerpa. Tapi kuatkanlah iman kami agar kami selalu bersyukur dan bersukacita karena Engkau telah menjanjikan besar upah-Mu, bukan hanya di surga saja tetapi juga di bumi ini. Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan undur dari ruangan virtual ini. Kami mohon berkat-Mu lewat Romo Romanus. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Tuhan pasti tercurah selalu untuk keluarga yang kita cintai, pekerjaan, pelayanan, dan juga orang-orang yang kita doakan. Dan bahkan mereka-mereka yang tak terjangkau dari doa-doa kita percayakan kebaikan dan juga kerahimannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Diberkati. Terima kasih Pastor.